Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video pembelajaran kami yang bertema dampak kejahatan cyber pada bisnis ekonomi digital. Yang beranggotakan yaitu Dian Ayu Pratiwi, Rayhan Amro, Adrian Putra Pambudi, Masmur Riko Jordan Tarigan, dan Febiana Ardi Wirawan. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan cyber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih. Pengertian bisnis ekonomi digital. Ekonomi digital adalah semua bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih aman dan efisien. Tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli barang, namun tren ini mencakup digital marketing, dompet digital, pinjaman online, investasi, dan masih banyak lagi. Transaksi jual beli yang biasa dilakukan penjual dan pembeli secara tradisional di pasar ekonomi terpaksa harus berubah seiring perubahan zaman. Seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan zaman ekonomi digital membuat seluruh kegiatan sehari-hari menjadi lebih praktis. Contohnya, saat ini Anda sudah tidak perlu lagi ke toko untuk berbelanja kebutuhan tertentu. Anda tinggal melakukan transaksi secara online saja. Terdapat banyak sekali contoh kemudahan yang ada karena perkembangan ekonomi digital saat ini. Berbagai kemudahan tersebut secara otomatis mampu membuka banyak peluang bisnis untuk Anda. Masyarakat dunia kemudian beralih melalui transaksi digital, yang mana kemudian dikenal dengan era ekonomi digital. Bentuk-bentuk kejahatan cyber pada bisnis ekonomi digital yang sering terjadi saat ini ialah 1. Bad bots atau bot hacker, di mana bot mengidentifikasi sasaran yang berpotensial menggunakan kecerdasan buatan mereka untuk memilih korban berdasarkan lingkup data sensitif atau kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu bisnis ekonomi digital. Kedua, cart sabotage atau sabotase keranjang e-commerce. Serangan sabotase keranjang e-commerce merugikan pembeli dan konsumen, di mana dalam serangan ini, pihak tidak bertanggung jawab sengaja memanipulasi keterangan produk di laman e-commerce. Seperti contoh tertulis, stok produk habis, padahal stok produk tersebut masih utuh dan belum terjual sama sekali. Ketiga, DDoS atau Distribute Denial of Service. DDoS adalah serangan yang menargetkan semua jenis website, di mana pihak tidak bertanggung jawab bisa membanjiri server suatu website tertentu dengan banyak request palsu hingga sangat merugikan para pihak yang ada dalam bisnis ekonomi digital. Keempat, e-skimming atau electronic skimming. Electronic skimming adalah kejahatan online berupa penipuan kartu kredit, di mana pihak tidak bertanggung jawab bisa mengeksploitasi sistem keamanan bisnis digital dan menginstal software berbahaya ke halaman pembayaran atau checkout bisnis ekonomi digital. Dan yang terakhir, kelima, phishing attack. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan data-data sensitif seperti informasi kartu kredit atau mengacukan sebuah bisnis online menggunakan malware dan ransomware. Begitu malware terpasang, tampilan halaman bisnis ekonomi digital akan berubah. Alhasil, para pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah menipu konsumen suatu bisnis ekonomi digital untuk memasukkan informasi penting kartu kredit mereka. Kejahatan cyber telah menciptakan biaya finansial yang besar. Menurut Cyber Security Ventura yang beroperasi di seluruh Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, laporan kejahatan cyber tahun 2019 Herjavec Group pada bulan Agustus 2016, prediksi kejahatan cyber akan menelan biaya sebesar 6 triliun US dollar per tahun pada tahun 2021 di dunia. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki data resmi mengenai biaya atau kerugian aktual yang disebabkan oleh kejahatan dunia maya. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh peretas telah menyebabkan kerugian sebesar 33,29 miliar rupiah per Agustus 2015. Revolusi Industri 4.0 dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada peningkatan biaya.
Niat pelaku kejahatan cyber tidak selalu didasarkan pada motivasi ekonomi. Tidak semua penjahat cyber mencari untung. Ada yang berniat menyebabkan kerusakan dan menghancurkan jaringan komputer karena alasan jahat. Menciptakan vandalisme teknologi tinggi berkontribusi terhadap motivasi. Beberapa penjahat dunia maya yang melakukan kejahatan sebagai bagian dari keberadaan mereka, kemampuan, dan pernyataan politik. Terlepas dari motivasi di balik kejahatan tersebut, kejahatan dunia maya diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi selama menyebabkan kerugian ekonomi atau finansial bagi korporasi sebagai korban mereka. Mengapa keamanan cyber itu penting? Karena saat ini kita hidup dalam era globalisasi di mana banyak masyarakat menggunakan teknologi untuk menjadi solusi atas kesulitan yang mereka jumpai. Maka dari itu, kita harus mengetahui beberapa manfaat serta pentingnya penggunaan cybersecurity. Yang pertama, ada data sensitif terlindungi. Seluruh data perusahaan bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Menjaga produktivitas. Dengan cybersecurity, sistem dan jaringan perusahaan akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga perusahaan tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Lalu ada waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, perusahaan bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan customers, atau bisa disebut bangun kepercayaan para pelanggannya. Dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan tak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker dan semakin yakin untuk memilih produk dan layanan perusahaan. Untuk contoh kasusnya sendiri, pada bulan Mei tahun 2020, Indonesia pernah dikejutkan dengan berita mengenai upaya pelanggaran data dari 3 e-commerce. Kasus pelanggaran data tersebut berupa pencurian identitas yang terjadi pada tanggal 1 Mei, kebocoran data pada pengguna Tokopedia. Sebanyak 91 data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia ditawarkan di forum hacker. Lalu dalam rilis resminya Tokopedia sendiri menyatakan bahwa mereka menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Lalu yang kedua, pada tanggal 6 Mei sebanyak 12,9 juta data pengguna Bukalapak kembali diperjualbelikan di situs gelap atau di dark web yang diduga data tersebut bocor pada Maret 2019. Lalu pada 20 Mei sebanyak 1,2 juta data yang diduga data pengguna toko online Bineka diketahui bocor dan ditawarkan untuk dijual di forum pasar gelap juga atau dark web. Yang di situ pihak dari Bineka masih menyatakan melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran tersebut. Ketiga, perusahaan ini menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang dibobol. Namun untuk data finansialnya tetap aman. Namun data pengguna pribadi seperti tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, bahkan alamat lengkap muncul sebagai teks tanpa enkripsi. Ancaman utama terhadap keamanan e-commerce yang terlihat berpotensi menghancurkan tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga kepada konsumen. Pada contoh, pelaku usaha sudah cukup bagus dalam melindungi akun penggunanya, namun kurang memperhatikan data pribadi penggunanya dengan tidak memberikan enkripsi. Dengan begitu, data pengguna lebih rentan untuk dicuri dan diperjualbelikan di situs gelap. Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dalam konteks perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur pada pasal 4 dan pasal 5, sedangkan pada hak dan kewajiban pelaku usaha sendiri diatur pada pasal 6 dan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lalu untuk aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam pasal 19 sampai pasal 28. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Lalu beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur transaksi e-commerce dalam rangka melindungi konsumen, seperti PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, serta peraturan turunan yang menguatkan hal-hal yang belum diatur, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang selanjutnya disingkat dengan PMSE adalah perdagangan atau transaksi yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Lalu pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi dibahas lebih lengkap pada bab 10 pasal 59 ayat 2 poin G yang menyatakan bahwa pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum, serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut, sehingga pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai dengan standar perlindungan data pribadi.